dalam keadaan yang sehat. Karena kesehatan adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, mari saat ini saya ajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Mari bersama kita mau katakan, Yesusku penyelamat. Selamat jumpa kembali sahabat. Saya percaya dalam 7 hari yang kita jalani, kita sangat-sangat diberkati dengan berbagai macam peristiwa. Buat saya peristiwa itu adalah berkat, karena lewat peristiwa terjadi pembelajaran. Nah, bagaimana peristiwa yang negatif bisa menghasilkan yang positif? Itu akan terjadi kalau Anda merespon dengan baik. Peristiwa yang baik, kalau Anda meresponnya salah, menghasilkan hal yang negatif. Tapi baik, sebelum kita akan memulai perenungan sebentar, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat segala pemeliharaan Bapa, khususnya untuk semua masyarakat Indonesia, dan khususnya untuk jemaat GPI REM, untuk teman-teman semua yang lagi nonton acara ini. Tuhan memberkatinya. Berikan rezeki, jauhkan dari sakit penyakit, kesehatan yang sempurna, pernikahan, keluarga yang baik. Hamba-Mu akan siap menyampaikan firman Tuhan.
selama 30 menit ke depan, dan biarlah Roh Kudus memimpin. Dan doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan. Seandainya saudara diberikan perintah, ajarlah seekor babi untuk terbang. Apa tanggapan Anda? Saya ingin katakan, jangan pernah mau mengajar babi untuk bisa terbang. Karena apa Pak Pingi? Karena dua hal. Yang pertama, itu sesuatu yang nggak mungkin babi akan mau. Dan yang kedua, kalau ini diteruskan, Anda akan membuat babi itu jengkel dan marah. Ya, jadi ajarkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang salah di dalam pekerjaan yang tepat, hasilnya nggak bagus. Atau orang tepat di dalam pekerjaan yang salah, dia juga nggak akan berhasil. Jadi orang tepat di tempat atau pekerjaan yang tepat. Sebetulnya pencapaian itu atau goal itu cuma punya 3 hal kok. Yang pertama, tentukan tujuan yang spesifik. Yang kedua, ukur kemampuan Anda. Dan yang ketiga, tentukan jalurnya, prosesnya, dan tindakannya. Tapi sebelumnya saya ingin berbagi cerita dulu kepada Anda. Saya punya satu kisah. Seorang anak kecil kelas 3 SD pulang sekolah kira-kira 3:30, perutnya lapar. Tapi dari luar waktu dia buka pintu, dia mulai mencium aroma kue yang enak. Dia cepat lari dan dia berteriak, "Mama, aku sudah pulang." Rupanya dia melihat mamanya ini sedang memanggang kue. Dan waktu anak itu mau minta, si mama ngomong begini, "Kuenya sih belum jadi, tapi tolong kamu makan gulanya, mau?" Yang enggak mah. "Kamu mau makan telurnya?" "Enggak, Cici." "Kamu mau makan terigunya? Kamu mau makan menteganya?" Ternyata anak ini enggak ada yang mau. Tapi setelah semua potongan-potongan ini diaduk menjadi adonan, dibentuk kue dan dipanggang di oven yang panas. 1 jam kemudian anak ini memakannya dan minta tambah lagi. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari masalah ini? Pelajaran yang bisa saya petik, sobat-sobat. Jangan pernah melihat hidup ini sepotong. Waktu Anda diberkati dengan kelimpahan, jangan lupa dia. Tapi waktu Anda diizinkan Tuhan untuk mengalami titik terendah, baik finansial atau peristiwa yang lain, Anda jangan marah. Hidup itu jangan dilihat sepotong-sepotong. Hiduplah secara menyeluruh. Lihatlah lukisan terakhir. Jadi kita perlu ada kesabaran. Nah, saya semalam membaca kitab 2 Raja-Raja, pasal 2, ayat 19 sampai 22. Tapi ini bukan pokok renungan, hanya ingin saya berbagi sebentar. Di situ dikisahkan sekelompok masyarakat datang kepada Nabi Elisa, ya. Dan rakyat ini ngomong begini, "Nabi, kota ini tempatnya baik, semuanya baik. Tapi sumur itu selalu mendatangkan kematian bayi, keguguran." Setelah Elisa mendengar, dia minta sepinggan garam ditaruh di atas pinggan, dan kemudian garam itu dimasukkan ke dalam sumur, dan dia berkata, "Beginilah firman Tuhan, mulai hari ini telah kusehatkan air dari sini." Apa sih perenungan yang saya dapatkan semalam? Begini, saudara. Di situ dikatakan tata letak, semuanya baik, letaknya, sumurnya baik. Tapi kenapa sumur itu airnya menyebabkan keguguran dan kematian?
bayi. Saudara, secara jabatan, secara status, Anda letaknya baik. Posisi Anda mungkin dirut, manajer, dengan penghasilan yang cukup tinggi. Tapi kenapa kehidupan Anda banyak kematian? Bayi-bayi yang mati, bukan orang dewasa. Bayi itu adalah embrio ya, atau anak yang baru muncul. Ide-ide baru, kreativitas baru, semuanya buntu, nggak bisa berjalan. Kenapa? Kesalahannya adalah bukan pada letak sumur, tapi kesalahannya pada sumber air yang di dalam sumur. Kalau sumber kita jelek, hidup kita juga masih jelek. Kalau sumber kita jelek, mulut kita akan jelek, pikiran kita akan jelek. Jadi manusia itu ditentukan oleh sumbernya. Sekarang banyak teman-teman mengatakan, Pak Peggy, saya melihat kenapa ya sekarang agama ini kok nggak punya cinta. Beragama bertarung, saling membunuh, ada teror bom di sana sini. Seharusnya agama mengajar kebaikan. Sekali lagi saya ingin katakan, kegagalan orang beragama yang paling pokok saya melihat, ya. Kalau saya beragama, ajaran agama itu fokusnya bukan untuk mengubah hidup saya. Tapi ajaran agama itu saya ingin untuk mengubah hidup orang. Begitu banyak pembicara, membicarakan kebenaran, firman Tuhan. Tapi dia sendiri tidak mau diubah hidupnya oleh firman Tuhan. Tapi sebagai pembicara, dia ingin mengubah kehidupan orang. Yang kedua, orang beragama berpikir kalau sudah beragama saya menjadi orang baik. Kebaikan itu dengan agama itu beda. Kebaikan adalah perilaku. Agama adalah ajaran. Karena itu saya ingin katakan, standar ibadah Anda cuma punya satu ukuran. Ya bagaimana menyenangkan Tuhan, ini urusan ke atas. Tapi urusan horizontalnya, bagaimana Anda memperlakukan orang lain sebagaimana Anda memperlakukan dirimu sendiri. Jadi bagaimana Anda memperlakukan orang lain, itulah kekuatan ibadah. Saya ingin katakan, agama itu datang dari luar ke dalam. Ada paksaan, ada kewajiban, ada pahala. Sedangkan spiritual, dan Yesus mengajarkan, sembahlah Tuhan Allahmu lewat roh dan kebenaran. Bukan di Gerizim, bukan di Yerusalem. Gerizim orang yang percaya terhadap karunia, tapi tidak punya standar kebenaran. Sedangkan orang-orang di Yerusalem, orang yang mengutamakan kebenaran, tapi dia tidak memiliki karunia dan kasih itu. Karena itu kasih dan kebenaran harus berjalan menjadi satu. Nah, kembali kepada sumber tadi. Jadi segala sesuatu itu adalah dampak dari sumber yang di dalam hidup. Kalau sumbermu dari Tuhan, pasti hasilnya baik. Tapi kalau sumbernya di luar Tuhan, mungkin hanya baik sementara, tapi mendatangkan kehancuran. Nah, cuma masyarakat di situ hebat. Waktu dia mengalami persoalan ini, apa mereka ngomong begini, udah tutup aja dah sumur itu. Kita buka sumur yang baru. Tuhan tidak pernah menutup. Tuhan tidak pernah memecat. Tapi Tuhan memperbaiki dan mengasihi. Kalau manusia ini kan, ya salah dikit pecat, salah sedikit disingkirkan. Padahal orang-orang yang salah itu perlu kita rangkul. Nah, akhirnya dia datang kepada Tuhan lewat utusannya yang namanya Nabi Elisa. Jadi pelajarannya, apapun kesulitan, jangan pakai caramu sendiri, datanglah kepada Tuhan. Lewat firman-Nya atau lewat teman-teman yang rohaninya dewasa yang bisa dipertanggungjawabkan, penasihat-penasihat Anda. Dan setelah Elisa dengan seksama mendengar cerita itu, Elisa tidak memberikan jawaban secara manusia. Tutup,
kita buka sumur baru. Enggak. Dia minta pinggan. Dan di atas pinggan diletakkan garam. Dan kemudian garam itu dimasukkan ke dalam sumur. Garam itu dimasukkan ke pusat persoalan. Dan ada satu ayat di situ ngomong begini. Beginilah firman Tuhan. Elisa tidak mengatakan, inilah ideku, inilah jalan keluarku. Tidak. Dia mengatakan, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini sekarang. Dan begitu dimasukkan, airnya sehat. Tidak ada kematian lagi. Kenapa yang dimasukkan kok garam ya? Kok bukan gula? Bukan oli atau bukan hal-hal yang lain? Atau dimasukin kapurit untuk menjernihkan dan mematikan kuman? Dimasukkan garam. Garam itu adalah terang dunia. Garam ini mampu menyerap. Garam ini mampu ikan yang ditangkap di laut. Kalau nggak dimasukkan di es, dimasukkan di dalam garam. Garam ini menghambat kebusukan. Jadi bukan garamnya, tapi beginilah firman Tuhan. Artinya apa? Jabatanmu, semuanya kehebatanmu harus Anda lakukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, baik sobat, teman-teman, jemaat Tuhan, siapa yang lagi nonton acara ini, hari ini saya ingin menyampaikan satu perenungan, yaitu labirin kehidupan. Wah, ini apalagi Bapak Ibu? Anda pernah baca bukunya Spencer Johnson, Who Moved My Cheese? Ceritanya dua kurcaci kecil-kecil dengan dua ekor tikus. Labirin ini susah ya untuk saya ceritakan kalau nggak ada gambarnya. Jadi labirin itu semacam lorong-lorong yang punya banyak tikungan, punya banyak jalan keluar, tapi banyak yang tertutup. Jadi kalau kita memasuki lorong buntu, kita harus keluar lagi mencari lorong yang punya pintu jalan keluar. Kira-kira itulah labirin. Saya bertanya sama Anda, selama seminggu ini banyak peristiwa, susah, senang, dan sebagainya. Atau bahkan Anda hari ini jatuh ke titik putus asa, sudah hampir menyerah, karena Anda jalan di dalam labirin. Dan rupanya Anda salah masuk, labirinnya semua tertutup, keluar masuk lagi tertutup. Saya percaya, hanya tuntunan Tuhan yang memberikan kekuatan Anda untuk melewati labirin dan menemukan pintu keluar. Sekarang saya mau tanya dulu. Kenapa Anda tidak mampu melihat ke depan? Pertama, karena di depan terlalu banyak sinar yang kuat. Kalau di depan, lampu sorot ke mata Anda nggak bisa melihat keluar. Atau yang kedua, di depan Anda sangat gelap sekali. Atau yang ketiga, pikiran Anda sedang kalut. Anda berpikir persoalan kemarin, sehingga Anda tidak pernah bisa melihat ke depan. Jalani lorong itu dengan kesabaran, ketekunan. Nanti di ujung Anda menemukan satu sinar. Dekati. Tuhan sedang menanti Anda. Tuhan sedang menuntun Anda. Roh Kudus sudah dicurahkan. Saudara, labirin inilah yang mau saya ceritakan. Ada satu contoh yang ada di Alkitab tentang Nabi Daud. Saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 30. Ayat yang keempat sampai ke-8. Ya. 1 Samuel 30 ayat 4 sampai 8. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu,
Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, saya akan memulai ceritanya dari awal. Daud itu orang yang luar biasa. Dia tidak sempurna. Dia sering menang perang. Tapi dia sering mengalami kejatuhan. Contohnya dengan Bathsheba. Waktu orang-orang perang, Daud ada di atas loteng. Sebetulnya dalam peristiwa Daud dan Bathsheba, siapa yang salah sih? Mari kita lihat teori kemungkinan. Kalau Daud naik di atas sotoh rumah atau loteng lebih dahulu, dan kemudian keluarlah Bathsheba untuk mandi, saya nggak tahu apakah dia melihat Daud di atas loteng atau enggak ya. Kalau seandainya dia melihat dan dia tetap mandi, buka baju dan telanjang, ini menggoda Daud. Seharusnya jangan mandi dong. Tapi kalau seandainya Bathsheba mandi duluan, baru Daud naik. Setelah Daud naik, melihat Bathsheba, maaf kata, telanjang di situ, seharusnya dia turun. Seperti Yusuf, maka larilah dia menjauhi istrinya Potifar. Tapi baik, kita sebagai penonton memang hobinya saling menyalahkan, mencari kesalahan siapa yang salah, tapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Saudara, Daud ini habis menang perang dan pulang ke kampungnya yang namanya Siklag. Saudara bisa baca mulai ayat pertama. Dan ternyata kampung ini dibakar, semuanya ditawan. Anak-anak dan istri-istri. Ayat tadi mengatakan, lalu menangislah Daud. Pada saat manusia itu menghadapi persoalan, maka sisi emosionalnya keluar lebih dahulu. Sedih dan menangis. Jangan tahan anak menangis. Biarlah dia menangis untuk mengeluarkan kesedihannya. Daud berpikir, aku boleh sukses, tapi keluargaku hilang, buat apa? Dan di zaman sekarang banyak keluarga sukses, tapi keluarganya hilang. Mungkin di rumah, tapi hilang dengan hubungan orang tuanya. Pernikahan pun juga hilang kontak, hilang hubungan. Jadi hati-hati dengan sisi emosi Anda. Saya mau tanya, waktu Anda marah, lebih banyak emosi atau pikiran waras? Waktu Anda membeli sesuatu, yang mendorong Anda emosi atau pikiran Anda? Saya percaya pasti emosi dalam bentuk keinginan. Nah, ini yang dialami oleh Daud. Waktu dia berpikir bagaimana jalan keluarnya, mendadak rakyat yang ada di situ ingin melempari dia dengan batu. Rakyat nggak mau tahu persoalan Daud. Rakyat hanya mau tahu persoalannya sendiri. Itulah manusia. Dan di situ dikatakan terjepitlah Daud. Hidup ini yang berat, ada tekanan dari dalam dan ada tekanan dari luar. Perhatikan, sebelum Anda berangkat bekerja, suami istri ribut. Pastinya di kantor dia hatinya nggak enak, mudah ribut dengan orang lain. Jadi Daud mengalami keterjepitan. Tapi perhatikan jalan keluar Daud. Yang pertama, dia tidak datang kepada paranormal. Dia nggak cari jalan keluar. Tapi langkah pertama, Daud menguatkan kepercayaan. Kan dengan peristiwa tadi, kepercayaannya luntur. Saudara, perlu dikuatkan. Dia masih ingat Tuhan. Walaupun imannya kecil sebiji sesawi, tapi dia pasti bisa mindahin gunung. Lain dengan iman Anda, segede gunung tapi biji sesawi satu pun gak pindah.
Jadi langkah pertama di dalam menghadapi peristiwa, labirin-labirin yang Anda jalani, Anda harus menguatkan kepercayaan Anda, keyakinan Anda. Atau bahasa singkatnya, iman percaya Anda. Setelah beberapa waktu, saya nggak tahu berapa lama, mungkin kekuatan percayanya sudah pulih. Di situ Daud berkata, dia berkata kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Tanpa kekuatan, kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan satu-satunya jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Waktu dia bertanya kepada Tuhan, pertanyaannya, dengarkan saudara. Apakah aku harus menyusul mereka? Ini yang pertama. Yang kedua, lewat jalan mana dapatkah mereka kususul? Hidup ini banyak pertanyaan. Bisakah? 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 Dan kemudian jalannya lewat mana? Gimana caranya menyelesaikan peristiwa ini? Dan Tuhan jawabnya apa? Susulah dia, dan engkau akan menemukan. Loh, Pak Beki, caranya Tuhan menjawab Daud gimana ya? Wah, saya juga nggak tahu. Mungkin lewat kebetulan-kebetulan. Tapi buat saya, kebetulan adalah cara Tuhan untuk menghadirkan dirinya di dalam kebetulan. Kebetulan adalah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya. Biarlah itu menjadi persoalan Daud dan Tuhan sendiri. Kemudian dia menyusul, saudara. Menyusul, dan waktu di tengah jalan bersama tentaranya, tahu-tahu ada seorang pemuda terluka. Saudara, kalau lagi punya peristiwa atau masalah yang berat, Anda berpikir untuk kepentingan orang lain? Enggak juga kan? Kemudian orang ini ditolong. Inilah yang saya katakan mungkin ini sebuah new normal. Sebelum kita di dalam Tuhan, kita kasar, kita benci, kita nggak punya kepedulian. Tapi rupanya ayat firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Kenapa sih kasihilah musuhmu? Mungkin logikanya begini. Saudara pernah punya teman yang sekarang jadi musuh? Atau sebaliknya, saudara pernah punya musuh yang hari ini menjadi sahabat? Karena itu kasih, maafkan. Kemudian dia belum ditanya. Pemuda ini dikasih makan karena keadaannya sudah setengah koma mungkin. Anda baca ayat selanjutnya atau saya bacakan aja. Di 1 Samuel 29 ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Ini adalah akhir perjalanan nanti. Saudara, setelah diberi makan dan kuat, Daud bertanya, kamu siapa? Ternyata dia bagian dari tentara musuh yang menjarah tadi. Ya, sekali lagi, dia adalah bagian dari tentara musuh yang menjarah Siklag tadi. Dan dia berkata, Tuanku, aku sedang sakit, maka aku ditinggal oleh tentara yang lain. Bisakah Tuhan menolong aku? Jangan kembalikan aku kepada rombonganku. Daud kaget. Loh, ternyata ini salah satu dari orang-orang yang membunuh desa itu tadi. Dan disitulah Daud bertanya, mereka lari ke arah mana? Saudara nanti bisa membaca mulai ayat 11. Ya, 1 Samuel pasal 29 ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah, dan mereka memberi dia minum air. Jadi Daud nggak tahu siapa dia. Tapi hatinya penuh kasih, dia ingin menolong. Orangnya mau mati. Diberi makan, diberi roti dan air. Dan tanpa sengaja Daud bertanya, kamu itu siapa dan dari mana?
Aku adalah bagian tentara yang menjarah desamu tadi Tuhan. Dan Daud bertanya, mereka pergi ke arah mana? Dan orang itu menunjukkan, Daud mengejar. Dan akhirnya penjara itu didapat. Dan ayat terakhir tadi ngomong, tidak ada satupun yang hilang dari kekayaan Daud. Istri, anak laki-laki, semua jarahan. Perhatikan. Pertama menguatkan kepercayaan, kedua bertanya kepada Tuhan. Waktu dia tanya, apakah mereka harus kususul? Dan Tuhan menjawab, susulah. Dan engkau akan menemukan. Padahal Tuhan gak kasih peta. Tuhan gak kasih tahu secara detail. Hidup itu kadang-kadang hanya perlu kita jalani. Waktu Tuhan ngomong jalan aja. Nanti ada perkembangan di tengah jalan. Apa gunanya teori? Apa gunanya strategi tanpa sebuah tindakan? Bertindaklah. Maka Tuhan akan menyertai Anda. Di tengah jalan Tuhan akan mempertemukan Anda dalam usahamu, dalam segalanya, dalam pelayananmu. Luar biasa ya. Jadi waktu Anda memasuki labirin kehidupan yang gelap, Anda nggak tahu jalan pintunya di mana. Banyak peristiwa dalam hidup seperti itu. Yang pertama, normal, emosional. Menangislah. Dan kedua, biasanya orang berkata, aku ini Pak Pengki sudah jatuh ketimpa tangga. Istri masuk rumah sakit, ditagih utang, dagangan sepi, udah numpuk. Menangislah. Yang pertama, sebelum Anda minta petunjuk dari Tuhan, kuatkan kepercayaan. Gak tahu lewat doa, lewat keyakinan, lewat perenungan. Pada saat kepercayaanmu kuat, kepercayaanmu kepada Tuhan akan luar biasa. Disitulah saatnya Anda bertanya. Dan waktu Tuhan menjawab, lakukan. Walaupun gak masuk akal. Susulah. Kenapa Daud gak nanya? Tuhan, nyusulnya itu kemana bro? Kanan, kiri, utara, berapa kilo lagi? Tuhan tidak menjelaskan detailnya. Cuma ada satu kata, susulah dan engkau mendapatkan. Percayai janjinya, maka engkau akan melihat wujud janji itu. Lewat kebetulan, sesuatu yang aneh, justru pihak musuh yang memberitahu. Tuhan bisa pakai musuh Anda. Tuhan bisa pakai orang-orang yang membenci Anda untuk membentuk Anda. Hidup ini banyak gesekan. Responi peristiwa negatif dengan cara berpikir yang baik, dengan menguatkan kepercayaan, dan bertanya kepada Tuhan. Panik itu manusiawi, tapi jangan diteruskan panik. Gimana? Anda sekarang ada di tengah-tengah labirin? Saya percaya, kalau kau hidup bergaul dengan Tuhan, suara Tuhan akan mudah didengar. Lewat peristiwa, lewat suara-suara yang supranatural, atau lewat teman, atau lewat pendeta, lewat kebaktian, dan sebagainya. Hidup ini banyak cara. Nah, teman-teman, saya tidak memperpanjang. Jadi kalau Anda memasuki labirin kehidupan dengan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, Yesus itu tahu kok ujungnya salib. Dia nggak lari Pak, dia masukin. Karena dia tahu setelah salib ada kebangkitan. Lihatlah yang paling ujung, Allah sedang tersenyum menunggu dan duduk menunggu Anda. Sebelum saya tutup, waktu anak bungsu itu pulang, di situ dikatakan ayahnya menanti sudah lama. Waktu ayahnya tahu anak bungsunya datang, berarti ayahnya di luar rumah dong. Kalau di dalam rumah dia nggak tahu kalau anak bungsunya sedang berlari. Jadi bayangkan kasih Allah. Dia rela di luar rumah, dia rela kepanasan, bahkan dia rela mati untuk Anda. Sobat, teman-teman, sahabat semua, labirin adalah perjalanan, pembelajaran untuk kita mengenal Tuhan. Waktu Musa 40 tahun di padang pasir, beli sepatu di mana? Beli makanan di mana? Nggak ada apa-apa, cuman satu, padang pasir dan Tuhan.
Kalau dulu mereka makan bawang putih, bawang merah, sekarang cuma makannya apa? Mana, burung puyuh, mana, burung puyuh. Sebuah new normal yang baru. Itulah labirin-labirin yang saya ceritakan. Baik, bersama Tuhan kita pasti bisa menyelesaikan persoalan kita. Dan sebelum saya berdoa untuk Anda, kita sebentar lagi giliran untuk memberi. Karena gereja ini akan jalan. Gereja ini bukan milik Gembala Sidang. Gereja ini milik kita semua. Kita harus sama-sama menopang gereja ini. Pembiayaan gedung, semuanya. Karena gereja adalah kita. Dan kita adalah gereja. Kita akan berdoa sebelum kita memberi. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman. Kuatkan kepercayaan kami. Izinkan kami bertanya dan berikan jawabannya. Saatnya kami akan memberi untuk gereja GBI Rem. Tuhan memberkatinya. Hamba berdoa untuk semua jemaat. Biarlah saat gereja dibuka, bukan hanya foto yang ada di bangku, tapi ada jemaat yang ada. Tuhan akan pelihara. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Dan biarlah pemberian kami menjadi berkat. Berkati Gembala Sidang, semua pengurus. Bahkan Hotel Ciputra pun Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Pertemukan kami kembali di lain waktu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online worship night. Ibadah ini diadakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam. Pada hari Minggu seperti biasa ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 pagi dan ibadah kedua pukul 15 atau jam 3 sore. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar, hidup saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik, bukannya turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Hidup dalam kemenangan. Bahkan kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Dan sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai Ia datang. Pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.